Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut adalah hibah pengembangan inovasi modul digital MOOC Universitas Airlangga 2021 pada skema konten mahasiswa dengan judul Langkah-langkah menciptakan keunggulan kompetitif produk dalam negeri dengan subtopik kondisi terkini produksi dalam negeri. Jika kita dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana nilai neraca perdagangan Indonesia 5 tahun terakhir, terutama di tahun 2019 ke 2020, grafik menunjukkan tren nilai neraca perdagangan, ekspor, dan impor yang sedikit meningkat. Kenaikan tajam nilai neraca perdagangan pada tahun 2020 dari tahun 2019 dipicu oleh penurunan yang lebih besar dari tahun 2019 pada nilai impor 29.706,90 juta dolar dibandingkan pada nilai ekspor 4.490,20 juta dolar. Menurut Suhari dan Afrizal 2021, dalam mengukur posisi perdagangan internasional suatu negara untuk berhasil, negara tersebut harus mengembangkan dan mempromosikan keunggulan kompetitif. 5 sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB pada tahun 2020 berdasarkan harga konstan 2010 adalah yang pertama, industri pengolahan sebesar 20,61%. Yang kedua, perdagangan besar dan eceran sebesar 12,93%. Yang ketiga, reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,85%. Keempat, konstruksi sebesar 10%. Dan kelima, penambangan dan penggalian sebesar 7,37%. Dari kelima sektor tersebut, menurut portal statistik perdagangan, berikut adalah produk-produk dengan perkembangan ekspor tertinggi menurut HS 6 digit yang berpotensi meningkatkan iklim perekonomian Indonesia. HS 151190 dengan uraian minyak sayur, minyak sawit, dan fraksinya selain mentah dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. Dengan perkembangan ekspor menurut HS 6 digit periode 2020 12.620,4, HS 270119 dengan uraian batu bara selain antrasit dan bituminous dihaluskan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi dengan nilai 10.616,7. HS 710812 dengan uraian logam emas non-moneter tidak di tempat tetapi bukan bubuk, perkembangan ekspor menurut HS 6 digit periode 2020 dengan nilai 5.541,9. HS 151110 minyak sayur, minyak sawit, dan fraksinya mentah tidak dimodifikasi secara kimia dengan nilai 4.743,6. HS 720260 dengan uraian ferroalloys ferronikel dengan perkembangan ekspor menurut HS 6 digit periode 2020 4.738,9. HS 270112 dengan uraian batu bara bituminous dihaluskan atau tidak tetapi tidak diaglomerasi dengan nilai 3.774,8. HS 271111 dengan uraian minyak bumi dan hidrokarbon gas lainnya cair gas alam dengan nilai 3.609,5. HS 40122 dengan uraian karet alam yang ditentukan secara teknis dalam bentuk primer atau dalam pelat strip tidak termasuk lateks dan lembaran asap dengan nilai 2.900,9. HS 26030 dengan uraian biji tembaga dan konsentrat, perkembangan ekspor menurut HS 6 digit periode 2020 dengan nilai 2.412,2. HS 470329 dengan uraian bubur kayu, pulp kayu kimia, soda atau sulfat selain tingkat pelarutan, semi bleach atau bleach dari kayu non-konifer dengan nilai 2.108,4. Untuk mengukur produktivitas perusahaan sektor swasta, bisa menggunakan Purchasing Manager Index atau PMI. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dampak dari adanya pandemi COVID-19 menekan angka PMI dari 50,8 pada bulan Agustus menjadi 47,2 pada bulan September. Masyarakat yang terhalangi mobilitasnya tidak dapat bekerja, berbelanja ke mal atau ke pasar, dan berkegiatan lain. Survei yang dilaksanakan IHS Markit mengatakan bahwa pelaksanaan pembatasan kegiatan mendisrupsi kegiatan pabrik. Sementara untuk UMKM, menurut CNBC Indonesia, aktivitas bisnisnya dapat dilihat melalui BRI Mikro dan SME Index atau BMSI. Pada kuartal keempat tahun 2020, BMSI tercatat sebesar 81,5
yaitu turun sebanyak 2,7 dari kuartal ketiga. Angka ini menurun beriringan dengan penurunan PDB sebesar 0,42% dari kuartal ketiga ke kuartal keempat pada tahun 2020. Penyebab utama penurunan tersebut adalah dampak dari pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Menurut Khotim Fadil et al. 2021, pembatasan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan yang dirasakan selama harus berada di rumah saja, pendapatan yang semakin menurun dan kebutuhan untuk hidup yang meningkat, seperti untuk pembelian masker, kuota internet, dan lain-lain. Diketahui bahwa pada pandemi ini, angka konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 5,51%. Penurunan ini dipicu dari kebiasaan atau pola hidup baru yang terbentuk semenjak krisis ini melanda, yaitu bahwa masyarakat semakin hemat belajar untuk memiliki dana darurat. Menurut survei Kadata Insight Center mengenai perilaku belanja konsumen Indonesia pada saat pandemi adalah bahwa sebanyak 35,3% responden memperhatikan asal negara produk yang akan dibeli, 41,3% terkadang memperhatikan, dan 23,5% tidak mempermasalahkan asal negara produk. Namun, hasil survei juga menyajikan fakta bahwa sebanyak 87,2% responden lebih memilih produk dalam negeri, dan 12,8% lebih memilih produk luar negeri. Konsumen cenderung memilih produk seperti obat-obatan, sepatu, baju, skincare, dan furniture dari dalam negeri. Sementara produk luar negeri untuk barang lain seperti alat elektronik dan sebagainya. Terkait data belanja masyarakat melalui e-commerce dan referensinya terhadap produk dalam negeri dan impor belum ada. Namun, menurut Alvin Edgar Permana et al. 2021, pandemi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penggunaan e-commerce. Pada masa ini, 48% masyarakat cenderung membeli produk dari kategori hobi, 48% cenderung membeli produk kategori fashion, 30% cenderung membeli elektronik, 28% cenderung membeli kategori lainnya. 28% masyarakat cenderung membeli produk dari kategori kesehatan, serta 13% dari kategori kecantikan. Sekian dari subtopik kondisi terkini produksi dalam negeri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.